Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Kepala Bagian Al-Quran kepada Ustazah Tri Yuliana. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Fitria Mardika Ningrum selaku Direktur Pendidikan Al-Izhar Purwokerto, Ustadz Angga Utama Putra selaku Kepala Sekolah serta jajaran manajemen dan Ustadz-Ustadzah di SD Islam Al-Izhar Purwokerto serta ayah bunda yang kami hormati. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara MOOM Masa Orientasi Orang Tua Murid SD Islam Al-Izhar Purwokerto. Salawat serta salam semoga tetap mencurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Perkenalkan ya Bunda, saya Ustazah Tri Yuliana. Di SD Islam Al-Izhar ini saya diamanahi di Kepala Bagian Bidang Al-Quran atau di pembelajaran metode UMI sebagai koordinator Al-Quran seperti itu. Nah, izinkan kami untuk memaparkan tentang program Al-Quran di SD Islam Al-Izhar Purwokerto. Yang pertama, pembelajaran Al-Quran di SD Islam Al-Izhar Purwokerto menggunakan metode UMI. Mungkin ada yang sudah mengenal atau mungkin ada yang baru mengenal juga. Nah, metode UMI ini kenapa bernama UMI? Yang pertama itu bermakna ibu gitu. Kemudian yang kedua untuk menghormati dan mengingat jasa ibu. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang digunakan di metode UMI ini pendekatan bahasa ibu, yaitu yang pertama langsung. Jadi nanti dalam pembelajaran Al-Quran di jilid 1 sampai 6, kemudian nanti ada Qorib Tajwid, itu konsepnya kita langsung memberi materi ke teman-teman. Jadi kalau masih di jilid 1 sampai 6 itu belum dijelaskan ini hukum bacaan apa, ini apa, tapi langsung dikasih tahu misalkan fathah diikuti alif dibacanya panjang seperti itu, jadi langsung gitu ya. Kemudian untuk sistem ngajinya, untuk model pembelajarannya yaitu secara klasikal atau kelompok. Nanti anak-anak dikelompokkan berdasarkan hasil placement test, terutama yang kelas 1 baru nanti akan ada placement test. Kemudian setelah itu nanti akan dikelompokkan berdasarkan hasil placement test tersebut. Nah, nanti untuk guru Al-Quran sendiri, guru Quran di SD Islam Al-Izhar Purwokerto ini adalah guru Al-Quran khusus, jadi memang tidak mengampu pelajaran lain seperti itu. Dan guru yang mengajar sudah sesuai standar dari UMI Foundation, sudah bersertifikat UMI semua seperti itu. Di tim Al-Quran sendiri ada 10 guru Al-Quran dan 1 koordinator. Nanti teman-teman setelah placement test nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah gurunya seperti itu. Nanti sesinya dibagi sesinya 1 dan 2, kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, sesi kelas 5 dan 6. Jadi dalam satu hari itu kita ada 3 sesi ngaji. Kemudian nantinya setelah misalnya di awal sudah placement test, sudah ditentukan siapa guru ngajinya, dalam perjalanannya akan menemui perubahan kelompok ataupun perubahan guru ngaji, dan itu sudah wajar terjadi. Jadi nanti tidak perlu mungkin heran ini kenapa diganti. Pastinya dalam kita mengganti kelompok ataupun mengganti guru Al-Quran sudah berdasarkan evaluasi sebelumnya seperti itu. Bahkan biasanya kalau kelas 1 itu biasanya di 3 bulan pertama memungkinkan untuk pergantian
pembagian kelompok. Bisa terjadi, maksudnya semua anak dirubah ataupun hanya beberapa aja. Jadi semuanya itu kita evaluasi. Untuk kelompok-kelompok yang selain kelas 1 mungkin kelas 2 sampai kelas 6 itu biasanya per semester atau per tahun baru ganti kelompok gitu. Nah, untuk pembelajaran Al-Quran di metode UI ini kita mengedepankan bacaan yang tartil terlebih dahulu. Jadi memang di jilidnya nanti ada target hafalannya ya Ustazah. Jadi setiap jilid, misalkan jilid 1 targetnya itu Anas sampai Al-An'am saja. Jadi memang hafalannya itu tidak terlalu banyak seperti itu. Satu hari kemungkinan bisa juga cuma 1 ayat. Bahkan kalau ayatnya panjang kita bisa bagi menjadi 2 hari seperti itu. Jadi untuk hafalannya memang belum terlalu banyak. Kita fokusnya ke materi jilid dulu. Jadi setiap pembelajaran dalam 1 jam belajar itu ada murojaahnya, ada hafalannya, tapi memang waktunya tidak terlalu banyak. Habis itu ke jilid seperti itu. Karena insya Allah nanti kalau misalkan bacaan anak-anak ini sudah lancar, untuk menghafal itu akan lebih mudah. Jadi ini ada targetannya di jilid 1, jilid 2 sampai nanti qorib dan tajwid seperti itu. Ini targetnya ya Bunda, tapi dalam kenyataannya bisa jadi anak-anak itu hafalannya bisa melebihi dari target jilid. Misalnya jilid 1 targetnya hanya sampai Al-Hab saja, tapi bisa jadi jilid 1 selesai hafalannya misalnya sudah sampai Al-Kafir, itu tidak mengapa. Ini target kita saja. Nah, setelah qorib tajwid sudah selesai, maka teman-teman itu bisa melaksanakan munaqasyah. Namun sebelum munaqasyah ada pramunaqasyah. Jadi munaqasyah pertama yang dilaksanakan itu namanya munaqasyah tartil. Jadi anak-anak nanti belajar di munaqasyah tartil itu ada yang diuji. Pertama untuk baca Al-Qur'annya sudah tartil atau belum, kayak gitu. Kemudian yang kedua qorib dan tajwidnya. Kemudian yang ketiga hafalannya pun kalau di tingkat tartil itu dari Anas sampai Al-A'la saja, seperti yang diujikan. Nah, untuk pramunaqasyah sendiri itu dilakukan sebelum munaqasyah. Yang menguji itu ustadz atau ustadzah dari SD sendiri. Tapi kalau proses munaqasyahnya ini ujian akhir ya, ujian akhir pembelajaran Al-Quran. Kalau munaqasyah itu nanti yang menguji dari UMI daerah Yogyakarta. Jadi kalau pra itu yang menguji guru-guru di sini, ustadz-ustadz di sini, tapi kalau munaqasyahnya itu nanti dari UMI daerah Yogyakarta. Nah, untuk target anak-anak bisa munaqasyah tartil, yang pertama itu kami targetkan di kelas 4. Namun dalam perjalanannya bisa jadi sebelum kelas 4 atau juga setelah kelas 4 baru munaqasyah tartil, karena untuk pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing seperti itu. Nah, nanti setelah mengikuti munaqasyah dan dinyatakan lulus, nanti ada bisa mengikuti khatmul Quran. Nah, khatmul Quran ini sendiri yang wajib adalah yang baru pertama kali tartil seperti itu. Jadi misalnya kemarin Mbak Syakira misalnya di kelas 4 sudah munaqasyah tartil, maka wajib mengikuti khatmul Quran. Kemudian yang wajib lagi adalah ketika materi pengembangan. Contohnya kami mulai dari tahun kemarin itu sudah ada materi pengembangan yaitu terjemahan Al-Quran. Kalau terjemahan Al-Quran juga wajib untuk mengikuti khatmul seperti itu. Kemudian untuk proses belajarnya dalam sepekan itu ada 5 kali, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian setiap ngaji itu 2 jam pelajaran sekitar 60 sampai 70 menit. Nah, di hari Sabtu biasanya ada tambahan ngaji juga. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya kita untuk tambahan di hari Sabtu memang biasanya untuk kelompok munaqasyah saja nih. Nah, untuk tahun ini kita juga memprogramkan, jadi yang tambahan hari Sabtu itu bukan hanya kelompok yang munaqasyah saja, tapi mungkin di jilid-jilid bawahnya, misalnya di jilid 3 atau jilid 4 yang memang teman-teman ini ada yang tertinggal, insya Allah kita juga memberi tambahan di hari Sabtu ini seperti itu.
Nah, kemudian dari seluruh rangkaian pembelajaran di sekolah, kita juga mohon kerjasamanya ayah bunda di rumah, yaitu nanti anak-anak itu akan diberikan buku prestasi. Nah, buku prestasi ini nanti di situ akan ditulis tatap mukanya, misalnya tatap muka pertama, tanggalnya, kemudian hafalannya hari itu hafalan apa, misalnya surat Al-Fatihah ayat 1, kemudian nanti di jilid 1 halaman 1, kemudian di sebelah kanan itu ada nilai dan parafnya. Nah, untuk nilainya itu kita menggunakan huruf nih, bukan menggunakan angka, ada A, B plus atau B. Kalau A insya Allah berarti sudah aman, teman-teman berarti sudah lancar di halaman itu. Kemudian ada yang contoh di bawahnya itu misalnya dapat B plus, terus di kolom keterangan itu ada baris kedua. Berarti teman-teman ini saat dievaluasi pembelajaran Al-Qur'annya sama gurunya itu ada kesalahan di baris kedua, salah satu, jadi dapatnya B plus gitu. Kemudian contoh lagi yang di bawahnya itu ada B-min. Nah, kalau B-min itu berarti kesalahannya itu 3 ya, jadi baris 5, 6, dan 7. Kalau B-min sebelum nanti misalnya hari ini misalnya dapat B-min. Nah, sebelum anak-anak itu ke halaman selanjutnya, dia harus mengulang lagi halaman yang dapat B-min ini, kayak gitu. Nah, mengulangnya bisa di misalkan ngajinya pagi, kemudian ternyata anak ini belum terlalu lancar nih. Nah, untuk mendapatkan nilai di atas B-min minimal B plus itu bisa ya, misalnya siangnya bisa sama gurunya lagi, atau besoknya sebelum ngaji anak ini dites lagi, seperti itu gitu. Jadi nilai B-min itu boleh lanjut tapi harus mengulang dulu gitu. Nah, kalau kesalahannya masih lebih dari 3 maka masih diulang-ulang lagi, seperti itu. Nah, nanti sebelumnya yang buku prestasi. Nah, itu ada kolom tanda tangan ortu, dan itu tujuannya nanti teman-teman di rumah juga ada tugas biasanya untuk entah itu murojaah hafalannya ataupun murojaah halaman uminya ataupun mempersiapkan untuk halaman besok. Misalnya hari ini sudah halaman 3 sudah tuntas, berarti malamnya diulang lagi halaman 3 dan persiapan halaman 4 untuk besok. Ketika sudah dilakukan, nanti ayah bunda bisa tanda tangan di kolom orang tua. Nah, ketika ada tanda tangan itu menunjukkan bahwa ternyata misalnya Mas Alwi di rumah itu sudah diulang-ulang juga dengan orang tuanya gitu ya. Bisa dengan ayah atau bundanya, mau dua-duanya juga boleh, itu nggak apa-apa. Dan untuk waktu mengulangnya silakan ayah bunda bisa ini sendiri menentukan waktunya. Misalnya habis mandi, atau misalnya ternyata malam sudah ketiduran nih bun, nggak apa-apa, berarti paginya misalnya sehabis sholat subuh disempatkan gitu. Karena tidak dipungkiri ketika anak-anak itu di sekolah sudah mendapatkan materi, kemudian di rumah diulang-ulang lagi, insya Allah lebih bagus lagi gitu, lebih kuat lagi, baik hafalannya maupun di uminya. Jadi nanti gurunya juga tahu, oh ini di rumah tuh diulang-ulang apa enggak. Itu kan ada parafnya nih, ada paraf orang tuanya. Jadi ketika paraf orang tuanya kosong ya berarti gurunya menganggap bahwa oh berarti di rumah tidak diulang-ulang lagi nih, kayak gitu ya. Jadi mohon sekali nanti ayah bunda bisa menemani anak-anak di rumah seperti itu. Baik, mungkin di kesempatan kali ini kami ingin uji publik sedikit nih ayah bunda. Kemarin tadi Mbak Syakira yang sudah tilawah, nah ini untuk materi murid dan tajwidnya nanti. Silakan Mbak Syakira. Baik, Mbak Syakira boleh dibaca slide-nya dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana
pelajaran apa? Ada pelajaran majreha, bacaan imala artinya memberikan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surat Hud ayat 41 juz 12. Masya Allah. Baik, Mbak Syakira, sekarang perhatikan. Wa qalaru, laru, ada hukum bacaan apa? Kau yang dibaca tafkhim, Mengapa? sukun didahului hamzah wasal. Baik, hukum ro dibagi berapa? 2. Sebutkan. Tafkhim dan tarkib. Baik, millahi, millahi, ada hukum bacaan apa? Lafaz Allah yang dibaca tarkib. Mengapa? Lafaz Allah didahului kasroh. Baik, hukum lafaz Allah dibagi berapa? 2. Sebutkan. Tafkhim dan tarkib. Dibaca tafkhim jika apa? Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhamma. Baik, cukup. Majid, majid, ada hukum bacaan apa? Qalqalah subro. Mengapa? Him sukun. Baik, huruf qalqalah ada berapa? 5. Sebutkan. Qaf ta ba jim dal. Qalqalah dibagi berapa? 2. Sebutkan. Qalqalah subro dan qalqalah kubro. Apa yang dimaksud dengan qalqalah kubro dan berikan contohnya? Qalqalah kubro ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya idza waqaba waqafnya idza waqaba, muhitun waqafnya muhit. Masya Allah, lanjut. Nuhuni ba'na huwa. Huwa, ada hukum bacaan apa? Matsilah qasirah. Mengapa? Matsilah bertemu huruf selain hamzah. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Masilah dibagi berapa? 2. Sebutkan. Matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Apa yang dimaksud dengan masilah tawilah dan berikan contohnya? Matsilah tawilah ialah matsilah bertemu huruf hamzah bentuknya alif. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya qahrihi inna malahu akhrajahu. Masya Allah, berikan semangat nih buat Mbak Syakira. Satu lagi sadar. Baik, silakan Mbak dibaca. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik, ada pelajaran apa? Ada pelajaran la ta'manna, bacaan ismam artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Masya Allah. Yang ini Mbak Syakira. Qalu, lu, ada hukum bacaan apa? Maqabi'i, Mengapa? dhamma diikuti wawu sukun. Baik, huruf mat ada berapa? 3. Sebutkan. Alif wawu ya. Mat dibagi berapa? 2. Sebutkan. Maqabi'i atau mat asli dan far'i. Baik, mat far'i ada berapa? 13. Sebutkan. Mat wajib mutasil, mat jaiz mutasil, mat arid li sukun, mat iwat, mat silah, mat badal, mat taqdim, mat lin, mat lazim musaqal kalimi, mat lazim muqaffaf kalimi, mat lazim musaqal harfi, mat lazim muqaffaf harfi, mat farqi. Masya Allah, berikan tepuk tangan ayah bunda Mbak Syakira. Terima kasih ya Mbak Syakira, boleh duduk kembali. Nah ayah bunda, kira-kira seperti ini nanti ketika teman-teman sudah bisa munakosyah taktil. Jadi yang dikuasai baca Quran, hafalan, dan ada gharib dan tajwid, baik itu secara konsep maupun mengurai ada hukum bacaan apa, seperti itu ya. Yang terakhir dari saya, ayah bunda, ketika nanti dalam proses ngajinya ada kendala ataupun ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, silahkan langsung menghubungi pengampu ngaji atau saya selaku koordinator, tidak apa-apa. Jadi karena biasanya kalau misalnya ke Walas, mungkin Walas tahu gitu, oh ini Mbak ini ngajinya sampai mana, tapi secara detail yang tahu itu langsung pengampu ngajinya, ataupun nanti kalau misalnya sudah ke pengampu nanti bisa juga dengan saya, langsung menghubungi saya aja biar nanti tidak terjadi salah paham dan lainnya. Seperti itu nih. Terima kasih, dari bagian Al-Quran saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara di dunia akan ucapkan jazakumullah khairan.